Sebuah doa dulu diajarkan oleh almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Ya Allah ya Rabbana, kami tidak menolak takdirmu, hamba tidak menolak takdirmu, karena takdirmu adalah takdirmu. Tapi berikan hamba ya Allah kecerdasan, menangkap hikmah di balik setiap takdirmu ya Allah. Jadi ketika kita sabar, ridho dengan ketentuan Allah, maka Allah berikan sesuatu yang lebih daripada apa yang kita minta. 4 kali gagal haji. Kenapa tahun 2022 saya sama istri baru bisa menunaikan ibadah haji? Pertama, hikmahnya di antara sekian juta hikmah. Alhamdulillah tahun 1443 Hijriah 2022 ini Allah takdirkan seluruh jamaah haji mendapatkan haji akbar, karena hukumnya di hari Jumat. Alhamdulillah. Dan kalau itu terjadi, itu sesuai dengan apa yang diriwayatkan Imam Abu Hanifah, pahalanya ibadah haji yang meraih hukum Arafah di hari Jumat atau haji akbar, yaitu sama dengan melaksanakan 70 kali haji. Subhanallah, Masya Allah, luar biasa. Jamaah haji tahun ini bisa meraih haji akbar, dan itu biasanya terjadi 8 tahun sekali, Bu. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, Allah takdirkan dari sekian banyak kiai, ustadz, ajengan, habib, melalui hamba Allah, saya diperintahkan untuk menyampaikan khutbah Arafah. Padahal belum haji, disuruh khutbah Arafah. Lalu saya nanya, apa yang disampaikan? Ya ustadz kan tahu apa aja disampaikan lah. Subhanallah. Itulah takdir Allah. Kenapa baru tahun ini haji? Ya itulah diantaranya. Ternyata diberikan amanah untuk menyampaikan khutbah Arafah di Kloter 41 waktu itu. Alhamdulillah. Spontanitas, Bu, selesai khutbah, saya bersama istri, ada kresek waktu itu, saya sampaikan, Bapak Ibu duyufullah, tamu-tamu Allah, disinilah tempat mustajab, doa mustajab. Ketika kita wukuf Arafah di hari Jumat haji akbar, agar lebih mustajab lagi, mari kita infak, mari kita bersedekah untuk pembangunan pesantren Qalbun Salim. Spontanitas itu, tanpa ada yang nyuruh, tanpa saya izin dulu kepada pimpinan ketua kloter. Selesai khutbah itu, alhamdulillah itu banyak sekali yang infak. Spontanitas saat itu terkumpul 3,4 juta dan 350 rial. Kemudian ada yang minta nomor rekening, dihitung sampai di Indonesia, alhamdulillah 9 juta rupiah. Alhamdulillah. Itu diantaranya hikmah. Kemudian ibu-ibu rahimakumullah, ibu-ibu at-taqwa yang luar biasa ini, perjalanan ibadah haji tahun ini begitu dahsyatnya, ekstrim cuaca panas yang luar biasa, 40 sampai 45 derajat Celcius. Kalau kita sedia payung sebelum hujan, kalau di sana sedia payung sebelum panas. Luar hotel payung kita bawa, zuhur asal tuh pasti bawa payung ke masjid. Masya Allah, saking panasnya. Kalau ibu nyuci pakaian hanya 1 jam langsung kering, nggak perlu dipengering, langsung ya kita jemur langsung kering. Allah Akbar. Itu yang membuat kita semakin apa? Sabar dalam melaksanakan rangkaian ibadah haji itu. Kemudian ibu-ibu rahimakumullah, Allah berikan kemudahan ketika melempar jumrah. Ba'da subuh saya sama istri, yuk yang kita langsung berangkat, jangan nunggu yang lain. Kita berdua di sana. Allah takdirkan melempar jumrah itu hanya berdua orang, orang lain belum ada yang sampai.
Itulah akhirnya saya videoin, istri pun videoin saya melempar jumrah. Allah Akbar, karena nggak ada orang lain. Ya Allah, ya itu dimudahkan oleh Allah. Mungkin doa-doa dari tanah air yang ikhlas mendoakan jamaah di antara ibu-ibu at-taqwa ini. Kemudian alhamdulillah juga istri saya memang ikhtiarnya minum pil anti haid. Tapi doa tawakal kepada Allah, ya Allah jangan haid sampai selesai ibadah haji, sampai selesai arba'in. Alhamdulillah Bu tidak haid. Pas sampai di rumah baru haid. Sebab banyak ibu-ibu yang mungkin dia sama minum pil anti haid, tapi nggak teratur, mungkin belum doa, belum tawakal sama Allah. Ada yang lagi wukuf haid, ada yang lagi tawaf haid, ada yang lagi arba'in haid. Akhirnya nggak sampai tuntas pelaksanaan ibadah, kan rugi. Makanya saya sarankan terutama ibu-ibu, yang pertama ikuti aturan dokter minum pil anti haid itu. Biasanya 2 minggu sebelumnya sudah minum. Yang kedua doa sama Allah, karena haji kan belum tentu kita dipanggil lagi ya Bu ya. Sekali seumur hidup 40 hari maksimalkan ibadah ya, terus ke masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, jangan sampai haid ya Allah. Tawakal, serahkan kepada Allah. Insya Allah Allah berikan kemudahan. Tapi di sela kebahagiaan itu, dalam rangkaian ibadah menuju tawaf wada perpisahan, istri gelisah. Waktu itu dia ngajakin ingin melihat Ka'bah dari Zamzam Tower paling atas. Paling atas Zamzam Tower itu, kita ingin melihat Ka'bah dari Zamzam Tower. Dia ngajakin pulang, Kak pulang nih pulang. Lah kan belum selesai, belum sampai, pulang ya pulang lah. Kita pulang, ternyata sampai naik mobil bis sholawat di hotel, ada telepon dari tanah air, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dita duka cita, mertua saya, orang tua istri meninggal dunia, dipanggil oleh Allah. Itulah yang membuat down ya, semangat ibadah ketika ada berita duka itu luar biasa. Bayangkan ibu yang melahirkan, ya kan, yang menyusui, yang membesarkan. Ketika kita melaksanakan ibadah haji, beliau wafat, nggak bisa menyaksikan, nggak melihat, nggak ikut mandiin, nggak ikut ngapain, nggak ikut nyolatin, nggak ikut nguburin. Gimana perasaan Bu? Pengen pulang Kak, gimana pulang? Kita ada di Mekah masih nih. Akhirnya saya terpaksa, coba aja minta ada. Nggak bisa Ustadz, nggak bisa. Jangankan Ustadz, ada jamaah di sini juga kloter kita. Baru sampai di bandara King Abdul Aziz, orang tuanya meninggal. Balik lagi nggak bisa. Ya Allah, sampai susah ini. Kalau di sana kita udah terikat. Ya, lagi juga kalau kita pulang, berapa jam perjalanan? Masa 9 jam itu baru pesawat doang. Belum sampai di tanah air. Mungkin udah dikuburin kali ya. Ya Allah. Semalam ibu nangis terus, ya Allah. Nah, itulah kita berikan motivasi bahwa semua adalah innalillah wa inna ilaihi rajiun. Walaupun berat, tapi alhamdulillah kita berdoa sama Allah. Nah ini saatnya doa mustajab, di multajab, di depan Ka'bah. Nah alhamdulillah tawaf wada kita minta kepada ya Allah ingin sholat di depan Ka'bah. Berduaan sholat di depan Ka'bah, nggak ada yang melarang itu. Aneh. Itu tentara, polisi yang biasa melarang orang sholat depan Ka'bah, nggak ada yang melarang, nggak ada itu polisi. Aneh bin ajaib itu Bu. Itu takdir Allah. Ya Allah, doa khusus untuk almarhumah ya mertua saya. Allah Akbar. Ibu-ibu rahimakumullah, intinya adalah haji itu panggilan